Pemirsa, Anda kembali di Top News. Polisi berhasil menghentikan pelarian pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo bernama Asyari yang diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah santriwati. Korban pun berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Lalu hukuman apa yang pantas diberikan majelis hakim kepada tersangka pencabulan anak-anak di bawah umur tersebut? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katauma. Kamis 7 Mei 2026, pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah, Asyari, akhirnya berhasil ditangkap polisi di sebuah tempat ziarah alias petilasan Eyang Gunung Sari di Desa Bakalan, Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya Asyari menjadi buronan polisi setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati di pondok pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah. Selama pelarian, Asyari disebut berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah, mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, sampai diringkus di Wonogiri. Tersangka sengaja memilih petilasan sebagai tempat persembunyian untuk menghindari pantauan polisi. Setelah ditangkap di Wonogiri, tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Pati, Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan uang tunai yang digunakan tersangka selama pelarian. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, baru 5 korban yang berani melaporkan dugaan pencabulan yang dilakukan tersangka di Ponpes Dolo Kusumo. Polisi meminta agar para korban lainnya berani melapor dengan jaminan kerahasiaan identitasnya. Jumlah korban berdasarkan dari penyidikan kami sampai saat ini baru 5 korban yang melaporkan. Nah, untuk penambahan korban apabila ada masyarakat yang mau melaporkan, menginformasikan, baik itu saksi korban, kami membuka layanan posko pengaduan. Yaitu tadi sudah kami sampaikan di slide. Posko pengaduan ini khusus untuk tindak pidana pencabulan ini yang akan kita akomodir. Misalkan kita sampaikan juga terkait dengan nomor-nomor aduan dan juga nanti kerahasiaan, keamanan daripada saksi maupun korban. Kenapa demikian? Karena proses ini kami mengharapkan bantuan dari semua masyarakat, keterbukaannya untuk bagaimana bisa menjerat tersangka ini betul-betul bisa maksimal ancaman pidananya. Kita berkomitmen dari Polresta Pati, kasus ini adalah kasus perhatian kita semuanya, tidak boleh terulang lagi khususnya di Kabupaten Pati. Buntut dari kasus dugaan pencabulan ini, Kementerian Agama secara tegas mencabut izin pondok pesantren Dolo Kusumo Pati. Keputusan ini diambil setelah otoritas terkait melakukan verifikasi faktual dan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan lembaga pendidikan tersebut pada 4 Mei 2026. Kementerian Agama sudah melakukan verifikasi faktual di lapangan dan juga sudah evaluasi kepatuhan pondok pesantren, sehingga kami memutuskan merekomendasikan pondok pesantren TPU untuk dicabut izinnya. Sementara pasca penangkapan tersangka, salah satu korban dugaan pencabulan pengasuh Ponpes Dolo Kusumo Pati mendatangi pengacara senior Hotman Paris di Jakarta. Ia datang bersama keluarga, penasihat hukum, serta mantan pegawai di Ponpes Dolo Kusumo. Korban yang melakukan konsultasi hukum kepada Hotman Paris menceritakan bahwa tersangka telah mencabuli dirinya selama 3 tahun terakhir. Modus tersangka adalah melancarkan rayuan sesat sebagai cara untuk menyembuhkan penyakit dan membersihkan diri disertai ancaman kekerasan fisik. Namun korban yang tidak tahan lagi mengadukan dugaan pencabulan yang dilakukan tersangka kepada keluarga dan kemudian melaporkannya ke polisi pada 2024 lalu. Menurut pengakuan korban kepada Hotman Paris, tersangka Asyari tidak hanya melakukan perbuatan bejatnya kepada 1-2 santri. Nyatanya, korban dugaan pencabulan tersangka sendiri bukan berjumlah puluhan santriwati, melainkan mencapai ratusan santriwati. Atas kejadian kelam ini, korban berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi kepada santriwati lainnya
Ia pun berharap tersangka yang telah ditangkap dapat dihukum seberat-beratnya. Dan katanya cewek di pondok itu ada 100 lebih ya? 700-an. Cewek berapa? Berapa? Cewek 400. Dia aja udah 3 tahun. Dia sendiri melihat dari tahun 2008 ya, mau tiap malam ganti santri dibawa ke kamarnya. Jadi kita menghimbau kepada orang tua dari santri yang mungkin anaknya jadi korban agar berani bicara. Sudah korban ini kan dia ditangkap karena kau yang berdasar, kau yang laporin, walaupun laporanmu itu sudah hampir 1,5 tahun. Gimana perasaan kamu sesudah pelakunya? Coba ceritakan aja. Apakah kau senang? Apakah kau mungkin jangan sampai dilepas, minta ke hakim agar dihukum 1000 tahun gitu? Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Gimana? Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Bilangin dulu Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, jangan terpengaruh oleh rayuan apapun ya. jangan terpengaruh oleh rayuan apapun. Tetap dikasihan ini. Pak, sudah teman-teman saya satu pondok banyak benar yang jadi korban. Ya? Benar ya? Sementara ayah korban juga menceritakan bahwa korban dan keluarga mendapat intimidasi serta ancaman dari tersangka agar mencabut laporan hukumnya. Meski demikian, ayah korban tetap melanjutkan laporan hukum tersebut, walau saat itu proses hukum berjalan sangat lambat. Di situ dia mengatakan kalau bisa kasus ini ditutup aja, soalnya demi menyelamatkan yayasan yang sudah besar. Kalimatnya gitu. Tapi langsung saya jawab, saya nggak akan cabut laporan saya, soalnya dari awal tujuan saya bukan untuk saya diri sendiri atau anak saya, karena saya untuk tujuan banyak anak atau banyak korban gitu. Kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Ponpes Dolokusumo Pati, Jawa Tengah memang menjadi sorotan banyak pihak. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kasus dugaan pencabulan ini merupakan alarm darurat kekerasan di lembaga pendidikan. Lalu apa hukuman yang pantas diberikan kepada tersangka Asyari? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta agar tersangka bisa dijerat dengan pasal pemberatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebab tersangka Asyari merupakan pendidik sekaligus sosok yang memiliki kekuasaan di lingkungan Ponpes. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS kan memang hukuman paling berat itu 15 tahun ya. Ya mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan. Tak hanya Komnas HAM, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyatakan tersangka Asyari bisa dijatuhi hukuman 15 hingga 20 tahun penjara dengan hukuman pemberatan berupa kebiri. Lah pasal yang diancamkan dalam tindak pidana kekerasan seksual itu 15 tahun. Dalam hal pemberatan terhadap pelaku itu adalah sebagai tokoh, sebagai pengasuh yang harus memberikan keteladanan tapi melakukan kejahatan, tambah menjadi 20 tahun. Dalam perkembangan sekarang menjadikan efek jerah, mulai tahun 2022 ada pidana tambahan terhadap pidana kebiri. Nah, ini saya kira suatu yang menarik. Karena kalau pidana mati kita itu pidana khusus loh Mbak, alternatif loh. Jadi dalam 10 tahun baik, dia nggak jadi mati. Tidak menjadi mati. Jadi sampai sekarang kalau kita pidana mati itu hampir 400-an pidana mati menunggu mati. Tapi kan nggak mati-mati. Nggak mati-mati Mbak. Nah, dalam hal apalagi dalam KUHP baru itu pidana mati sebagai pidana alternatif. Sehingga kalau sampai seseorang itu nanti dalam diputus pidana mati berlakuan baik, maka negara menjadikan tidak menjadi mati, seumur hidup. Nah, kalau menurut saya sebagai efek jerah, pidana tambahan kebiri.
Hukuman berat terhadap tersangka Asyari memang diharapkan bisa diputus majelis hakim, meski proses hukuman terhadap tersangka sendiri masih berada di pihak kepolisian. Hukuman maksimal disertai pemberatan berupa kebiri diinginkan agar bisa memberi efek jerah bagi pengasuh ponpes, bahkan pendidik lainnya, untuk tidak melakukan abuse power kepada para santri dan santriwati. Jangan sampai akibat ulah oknum, citra ponpes tercoreng dan berubah menjadi lembaga yang menakutkan untuk orang tua menitipkan serta mendidik anak-anaknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.